Hai guys, jadi di video pertama ini aku akan membahas tentang ruang lingkup psikologi perkembangan serta manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Oke, aku akan memperkenalkan diri dulu ya. Namaku Alma, asal dari Sidoarjo dan merupakan taruna di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Oke, daripada lama-lama, yuk kita simak sama-sama. Apa sih itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan manusia sejak bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sampai meninggal dunia. Ruang lingkup psikologi perkembangan dibagi menjadi 4, yaitu psikologi anak, psikologi puber dan adolescensi, psikologi dewasa, dan psikologi orang tua. Yuk kita simak lebih detail. 1. Psikologi anak. Pada psikologi anak terdapat 3 tahapan, yaitu yang A, masa bayi, yang berumur 2 minggu sampai 2 tahun. Masa ini adalah masa atau periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena periode ini merupakan di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. B, masa kanak-kanak, yang berumur 2-6 tahun. Pada masa ini, anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi, yang mana diperlukan untuk proses adaptasi pada waktu masuk kelas 1 SD. C. Masa anak sekolah, yang berumur 6-12 tahun. Disebut juga sebagai masa intelektual. Mengapa? Karena pada masa ini anak lebih fokus pada kegiatan mendapatkan pendidikan dan perkembangan intelektualnya. Pada masa ini, anak lebih memiliki kesiapan untuk menjalankan tuntutan dari orang lain yang ada di sekitarnya. 2. Psikologi puber dan adolescensi atau psikologi muda. Psikologi ini menekankan pada periode pubertas, yaitu di usia masa kanak-kanak dan awal usia remaja, sekitar usia 11-16 tahun. Dalam masa ini, terdapat beberapa tanda-tanda yang dimiliki oleh individu laki-laki atau perempuan yang berhubungan dengan perubahan bentuk, porsi, ciri seks primer, dan ciri seks sekunder. Yang ketiga, psikologi dewasa. Pada periode ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Masa dewasa awal, yaitu pada umur 21-40 tahun, yaitu pada periode ini merupakan masa kemantapan dan produktif, suatu masa yang penuh dengan masalah, ketegangan emosional, periode komitmen dan kreativitas. B. Masa dewasa pertengahan, yaitu pada umur 40 tahun sampai 60 tahun, yaitu pada periode ini merupakan masa transisi, jadi di mana setiap individu meninggalkan ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Masa ini juga termasuk masa yang ditakuti sebagian besar individu, cenderung ketertarikan kepada agama lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya, karena merupakan kebutuhan pribadi dan sosial. 4. Psikologi orang tua, yang berumur 60 tahun sampai meninggal, yaitu merupakan masa penutup dalam psikologi perkembangan atau masa penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu seseorang telah beranjak jauh lebih dari periode dahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Pada masa ini ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan. 1. Untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya. Kedua, agar dapat memilih, memberikan materi, dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak, terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga, mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami oleh seseorang seperti kenakalan, kelainan dalam fungsional inteleknya, dan lain-lain. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.